Halo bestinya kata Ani. Besti, siapa sih yang gak kenal sama Herjunot Ali? Si cowok kece yang punya label high quality jomblo. Nah, di usianya yang makin matang tapi tetep aja kelihatan keren dan memikat para kaum hawa. Dan penampilannya yang kerap keren di usianya tersebut ternyata membuat warganet ada yang sampai memintanya, udah bang, gak usah nikah aja cenah. Hal itu pun diketahui Junot melalui unggahan video di akun Instagramnya, di mana ia terlihat membaca komentar warganet tersebut dan sekalian memberikan jawaban terkait hal itu dengan video besti. Ayo, ada yang tahu nggak bakal dikasih jawaban apa tuh kira-kira sama Junot? Oke, kita baca komen netizen lagi. Nggak usah nikah bang, please gini aja. Nikah itu kalau nggak disakitin ya nyakitin. Pokoknya jangan. Wih, jangan. Kalau kita mampu, nikah itu adalah bagian dari menyempurnakan ibadah. Betul netizen? Gua aja kalau bisa pengen punya anak 12. Selama niatnya baik, kalau mampu, gas. Tapi gue jadi mikir-mikir, apa bener yang dikatakan mbaknya? Nah, coba yang udah berpengalaman kasih wejangan buat abang. Anyway guys, gak hanya nikah, apapun itu niat baik lo di bulan yang suci ini. Gua beserta seluruh netizen yang nonton reel ini mendoakan semoga semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin. 12? What? Nggak kebayang kalau beneran ya besti bakal ada 12 Herjunot Ali Junior. Anyway, Junot emang udah lama banget nih jomblo. Setelah hubungan asmaranya yang terjalin selama 7 tahun dengan Tatjana kandas, ia pun lebih banyak terlihat mengisi hari-harinya dengan bekerja dan bekerja. Nah, kejombloan Junot tentunya bikin banyak para kaum hawa ngantri pengen jadi calonnya karena saking ngefansnya besti. Bahkan gak cuma wanita single, yang ibu-ibu juga bejibun ngantri jadi fans Junot. Saking ngefansnya, sampai ada warganet yang ngaku ngasih nama anaknya semua dengan nama Ali yang katanya terinspirasi dari Junot loh. Lalu gimana ya tanggapan Junot? Sumpah anak gua pakai Ali semua. Chelsea Ali, Amira Ali, totally inspired by you. Semoga suami gua nggak pacar. Thank you banyak, gue selalu mengapresiasi orang yang mengapresiasi gue. Tapi kalau gue boleh share pandangan gue, jangan pernah lu ngefans sama seseorang yang pada akhirnya nanti bikin lu kecewa. Karena selama yang lu lihat itu masih manusia biasa, bukan nabi boy. Ngefans lah dan jadikan role model seseorang yang direkomendasikan sama agama lu. Contohnya gue nih, junjungan gue adalah Kanjeng Rasul Muhammad, peace be upon him. Karena selain itu berarti lu harus siap-siap untuk hal-hal gak baik yang lu gak tahu tentang dia. Nih misalkan gue nih ya, apa yang gue tunjukin di sosial media adalah versi terbaik dari diri gue. Semuanya udah diedit. Yang jelek-jelek itu cuma Tuhan sama gue yang tahu. Nah, kalau lu mendedikasikan hidup lu, buang energi, bisa berantem sama orang lain, yang bahkan orang atau sesuatu tersebut yang lo bela nggak tahu juga lo ada di dunia ini, dan ketika token listrik lo nyala, dia juga nggak bakal kasih lo duit. Terus ketika mereka melakukan kesalahan layaknya manusia biasa, lo hujat-hujat mereka seolah-olah hidup lo udah hancur karena menjadikan mereka role model. Padahal yang salah dari awal adalah kagum sama orang lain itu boleh dan jadikan dia inspirasi, tapi secukupnya dan sewajarnya aja. Dan lo jangan lupakan tugas terbesar lo sebagai manusia adalah ngefans sama diri lo sendiri dan build versi terbaik dari diri lo sebagai contoh untuk dunia ini, bahkan saat orang gak lagi memperhatikan lo. Contohnya gue nih, dari gue ngiloin koran di jalan sampai gue ada di hidup gue sekarang itu karena gue ngefans dan mencintai diri gue sendiri. Karena tidak ada cinta yang tidak diungkapkan kecuali oleh orang yang terlalu lanjut netizen. Gue pengen lanjut video gue yang kemarin, kenapa lu jangan ngefans berlebihan sama seseorang. Gue pengen cerita tentang orang yang gue kagumi, namanya Rene Redzepi. Dia ini adalah pemilik Noma, restoran terbaik di dunia 5 kali. Gue dulu sampai gue bela-belain ke Copenhagen cuman buat makan di restoran dia. Dan pengalaman itu mengubah standar hidup gue tentang arti kata dedikasi. Kemarin dia baru aja kena backlash. Apa yang dia lakukan selama ini ke pekerja-pekerjanya bertahun-tahun terungkap. Toksik, kasar, gak manusiawi. Dan apa yang dia lakukan sebagai individu menurut gue salah, gak ada pembelaan. Titik. Tapi apakah kemudian gue benci, kecewa, unfollow dia? Kagak. Karena gue tahu apa yang udah dia lakukan buat dunia masak-memasak yang ngebuat gue mengapresiasi apa yang udah dia capai.
dan jadikan itu inspirasi untuk standar buat apapun yang gue mau lakukan di dunia ini. Dan gue tetap melanjutkan hidup gue tanpa perlu buang-buang energi join terhadap drama yang gak perlu gue ikutin. Dan saran gue nih, sebelum lu memutuskan untuk kagum sama seseorang, lu harus mampu dulu bedain mana karya, mana orangnya. Ambil inspirasinya, tinggalin dramanya, dan lanjutkan hidup lu. Terakhir dari gue, di dunia ini gak ada orang yang sempurna, dan belajarlah dari siapapun. Tuh jangan terlalu ngefans sama orang kalau dari Junot. Tapi gimana ya Besti, emang kalau lihat Junot, jujur Li, Ani juga gemes banget. Tapi bahas soal pasangan nih. Kalau Junot masih jomblo, sang mantan justru kini dikabarkan udah move on dan berpacaran dengan Ariel Nayaka Besti. Nah sebelum nama Ariel Nayaka disebut-sebut udah jadi pacar Tatjana, nama lain seperti Adit Zaki pun sempat diduga pernah dekat dengannya lantaran adanya foto kedekatan mereka berdua. Berbeda dengan Ariel Nayaka yang masih tanda tanya. Apalagi mantan Herjunot Ali itu pun seraya tak mau membuka pembahasan terkait sosok yang dikabarkan telah menggantikan Junot di hatinya itu. Nah pilihan untuk tidak go public itu pun hampir membuat netizen kena prank ketika tiba-tiba Tatjana mengunggah video pernikahannya yang ternyata adalah series yang ia bintangi Besti. Di sisi lain, kejombloan Herjunot Ali yang sudah cukup lama ini ternyata nggak cuma menghadirkan banyaknya deretan kaum hawa yang mengantri ingin menjadi pendampingnya, tapi juga ternyata membuat Junot mendapatkan isu kalau ia tak menyukai wanita. Duh, parah banget sih ini. Nah, mengetahui hal tersebut, Junot pun berterima kasih pada orang-orang yang telah membelanya dengan meyakini kalau ia benar-benar laki-laki sejati Besti. Nah, bahas soal pesona Herjunot Ali nih, ternyata juga banyak bikin warganet termasuk Ani nih Besti yang penasaran dengan tampilannya yang tetap charming, awet muda gitu di usianya yang udah masuk 40 tahun. Nah ternyata dalam video yang ia unggah, Junot mengaku no skincare loh Besti, tapi lebih ke inner yang ia treat. Kelas banget gak sih? Edisi Ramadan, bacain komen netizen. Sebagai orang yang punya radar boti mayan akurat, gak terima gue orang yang bilang dia boti. Hello, he's the man woy. Mbaknya makasih loh. Tampaknya pembahasan gua boti atau enggak itu merupakan hal yang paling menjual dari diri gua selain kenapa gua gak nikah-nikah. Lu dengerin baik-baik ya Cong. Laki-laki sejati di bulan Ramadan itu gak ditentuin dari siapa pasangannya, tapi dilihat dari seberapa kuat dia nahan emosi dan ikhlas. Bacain komentar netizen. Intinya gue cuma mau bilang, selamat menaikkan ibadah puasa. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Tonton video ini sampai habis. Rahasia awet muda, gue akan spill seluruh skincare dan perawat. Jadi ingat film realita cinta rock and roll, Pang in Love. Aku udah menua tapi abang masih tetap aja awet begitu. Realita cinta rock and roll ya. Pang in Love itu siapa? Beda server. Tapi emang orang kadang-kadang suka tukeran antara gue sama Brad Pitt. Oke, kalau kayak begitu, gue mau orang yang gak pelit. Gue akan spill seluruh skincare dan perawatan gue untuk terlihat lebih muda di umur 40. Gak ada. Tapi gue pengen bacain lo satu hal. Internet lo ya yang ngomong, bukan gue. Alasan tersembunyi kenapa Anda terlihat lebih muda. Anda punya kontrol emosi, wajah mencerminkan pikiran, stres kronis dan kekacauan mental akan membekas pada kulit.
Nomor 2, rasa ingin tahu seumur hidup. Seneca bilang, selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana cara hidup. Ketika pikiran lu tetap muda, tubuh lu akan mengikuti. Selanjutnya, orang yang terlihat muda adalah orang yang pandai memilih lingkungannya. Lingkungan yang positif, itu bukan hanya soal suasana katanya, tapi merupakan kekuatan anti penuaan yang melindungi energi kita. Terakhir, dalam Islam gue percaya ada konsep nur atau cahaya. Lo bisa lihat orang yang udah damai sama orang yang selalu berperang di sininya. So, kalau lo tanya apa rahasia awet muda gue cuma bilang banyak orang yang rawat kulitnya, tapi sedikit orang yang rawat jiwanya. Tuh Besti, keren ya. Pantas aja banyak yang nungguin bahkan sampai minta gak usah nikah aja. Ya gimana, high quality yang jadi rebutan Besti. But anyway, semoga Junot segera mendapatkan tambatan hatinya ya Besti. Secara udah planning punya 12 anak loh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.